Ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hadza ma kunna nahtadiya hadana Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jazakumullah khairan katsira ya. Kakak semuanya tadi sudah menyampaikan tadaburnya dari surat An-Nas. Ini surat yang mendasar ya. Jadi kalau kita betul-betul meresapi surat itu, aduh, insya Allah ada akan terjadi perubahan yang begitu besar pada diri kita gitu. Karena banyak hal penderitaan dalam kehidupan itu sebetulnya karena kita belum melaksanakan kandungan dari surat An-Nas. Nanti saya coba bahas ya. Ketika kita melaksanakan betul-betul kandungan di surat An-Nas ini, maka kita akan merasa bebas ya, merasa ringan dalam menghadapi kehidupan ini gitu. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ya tadaburnya menarik ya, terus kemudian menginspirasi kita semua. Dan Kang Iyo juga jazakallah ya, masih menyempatkan walaupun dalam kondisi mungkin agak ya gitu ya, mungkin kalau dalam kondisi penjara nanti harus ada apa gitu yang menyulitkan ya, tapi masih menyempatkan untuk bisa hadir. Mudah-mudahan adiknya bisa segera sembuh ya, insya Allah. Baik, An-Nas ini suratnya pendek tapi kandungannya itu sangat mendasar. Jadi kalau kita hubungkan surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, ini ada hubungannya. Pertama gini, Al-Falaq itu kita diminta untuk berlindung pada 4 hal. Dan 4 hal itu adalah semua adalah kejahatan fisik. Min syarri ma khalaq. Jadi maksudnya ada nama maung, itunya kita berlindung dari maung, dan maung itu yang mengancam diri kita adalah dari kejahatan fisiknya. Atau misalnya matahari itu adalah kejahatan apa? efek yang terjadi pada fisik kita. Apa misalnya kulit kita kalau terlalu lama kena sinar matahari, ada ultravioletnya di situ, itu bisa misalnya terbakar, bisa misalnya kanker kulit misalnya, seperti itu, karena terlalu lama kena sinar matahari seperti itu. Begitu juga misalnya terhadap sihir ya, sihir itu juga efeknya itu fisik ya. Jadi kalau misalnya ada yang kena santet, itu kan fisiknya itu begitu perut melilit atau apalah gitu ya, rasa atau sakit fisik yang dirasakan. Nah itu hafal. Nah sedangkan Anas itu kita minta perlindungan dari Allah untuk melindungi din kita, untuk melindungi iman kita, untuk melindungi hati kita ya. Nah yang menarik ada di Al-Falaq itu, Qul a'udzu birabbil falaq. Allah hanya mengatakan bahwa dia adalah Rabb Al-Falaq, satu nama saja, satu nama Allah. Tapi apa yang kita berlindung, kita minta berlindung dari 4 kejahatan. Dengan satu nama kita berlindung untuk 4 kejahatan. Jadi kejahatan fisik itu, 4 kejahatan fisik cukup dengan satu nama Allah sudah cukup. Tapi di surat An-Nas kita berlindung untuk satu kejahatan saja, itu adalah waswasil khannas. Tapi Allah menyebutkan 3 namanya sekaligus. Pertama adalah Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Ini tuh ada satu makna terkandung di dalamnya, di mana bahwa kejahatan terhadap keimanan itu atau waswasil khannas itu begitu besar, begitu lebih menantang dibandingkan kejahatan fisik itu, sehingga Allah sampai harus menyebutkan 3 namanya sekaligus untuk satu kejahatan tadi, untuk melindungi iman kita. Terbayang ya? Jadi betapa ini menunjukkan bahwa tantangannya itu lebih besar, efeknya lebih besar. Kenapa? Karena hati itu adalah bagian terpenting dari manusia. Hatinya baik, seluruhnya jadi baik. Hatinya buruk, seluruhnya jadi buruk. Ya, dan iman itu adalah hal yang paling berharga dari seorang manusia. Maka kita diminta untuk berlindung kepada Allah supaya iman kita terlindung dari waswasil khannas, dari bisikan para setan seperti itu.
ya. Ini kita coba meresapi bahwa tadi ya, begitu penting kita tuh melindungi iman kita, begitu penting kita melindungi hati kita, begitu penting melindungi din kita. Kenapa? Karena din ini adalah satu yang paling harus kita jaga dibandingkan yang lain, ya, dibandingkan yang lain, ya. Makanya di dalam doanya itu salamatan fid din, ya kan, baru jasad kan gitu ya. Nah, artinya apa? Keselamatan din itu lebih prioritas gitu, lebih prioritas. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Allah itu menyebutkan Allah sebagai Robnya manusia. Padahal Allah itu bukan hanya Robnya manusia, ya. Atau Allah itu adalah Robnya, ya, Robnya dari seluruh alam semesta kan gitu ya. Rabbul Alamin sebetulnya. Tapi di surat ini Allah menyampaikan khusus bahwa Allah menyampaikan Rabbun Nas, Rabbin Nas gitu ya. Dan di lanjutannya itu tidak sebutkan misalnya Malikihim. Jadi kan kita bisa aja Allah tuh menyampaikan dengan yang ketiga, apa, kata ganti orang ketiga gitu ya. Itu adalah Robnya mereka gitu kan. Jadi di awal aja bilang Robnya manusia, kemudian berikutnya Robnya mereka, kemudian berikutnya bukan Robnya, Maliknya mereka, kemudian ilahnya mereka. Tapi Allah selalu mengulang kata-kata nasnya berulang-ulang. Itu ada maksudnya tersendiri. Pertama, Rob dan Nas. Kenapa Nas? Kenapa kau bukan gunung? Kenapa bukan laut? Kenapa bukan bumi? Kenapa bukan langit? Kenapa bukan alam semesta? Kenapa? Karena sebetulnya yang membutuhkan perlindungan terhadap din itu hanya manusia. Mungkin dengan jin ya. Nah, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu mengutip bahwa ini bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk jin. Jadi hanya itu makhluk Allah yang membutuhkan perlindungan terhadap din. Hanya itu. Gunung itu tidak perlu, laut, bumi, langit tidak perlu. Mereka tidak perlu untuk melindungi din mereka. Yang perlu meminta perlindungan terhadap din itu adalah manusia kita. Mereka yang lain nggak perlu. Maka Allah menunjukkan, mention nas gitu. Oke, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah itu mengulang kata-kata nas berulang-ulang? Ini adalah sebuah bentuk penghormatan Allah pada manusia. Allah telah mention berulang kali manusia untuk menyatakan bahwa Allah itu sangat menghormati manusia sebagai makhluk yang diciptakannya. Gitu. Dan ini juga menunjukkan betapa Allah tuh berperhatian banget sama manusia. Mungkin dari sekian makhluk yang ada itu manusia adalah makhluk yang paling diperhatikan. Gitu. Jadi itu makna yang kita bisa pendam bahwa Allah tuh betul benar-benar perhatian banget lah sama kita. Perhatian banget yang namanya makhluk yang namanya manusia ini. Jadi ketika kita melakukan perhatian itu, mudah-mudahan kita meresponnya itu dengan baik ya, dan positif ya. Kan ada juga ya manusia tuh yang kalau diperhatikan terlalu banyak itu justru mereka tuh rikuh atau gimana gitu. Enggak. Ini tuh Allah tuh sayang sama kita, dan kasih sayangnya itu begitu besar, dan perhatian Allah tuh ya mudah-mudahan kita bisa meresponnya dengan positif ya. Oke, itu. Nah, lalu masuk ke dalam 3 kata yang tadi sampaikan Kang Bangga ya. Ada Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Rob ini punya banyak makna di dalamnya. Dia itu adalah pemilik, dia memiliki otoritas terhadap yang diciptakannya, dan dia yang melindungi ya, yang mengurus, yang taking care of lah kalau bahasa bahasa Inggrisnya gitu ya. Contohnya adalah orang tua mengurus anak-anak kan gitu. Allah, nah tiga nama Allah ini juga ada levelisasinya. Jadi Rob ya, kalau kita ada satu keperluan, kita datang ke yang mengurus kita. Jadi kalau kita misalnya seorang anak, kita datang ke orang tua kita. Yang kedua adalah kalau problem kita lebih besar dari itu, sehingga nggak bisa tuh kita hanya cukup dengan orang tua. Misal contoh ada kasus nih sama preman di satu wilayah gitu kan, kita ketemu sama siapa? Mungkin kita ketemu sama RT. Jadi nggak cukup, orang tua nggak bisa tuh ngehandle itu ya. Lalu kita ketemu sama siapa? Kita ketemu sama pemerintahan setempat, ketemu RT, ketemu RW mungkin, atau ketemu ke kepolisian gitu kan, untuk menangani preman-preman itu ya. Jadi kita datang ke pemerintah, kita datang ke raja, orang yang memiliki kekuasaan ya, orang yang memiliki kekuasaan di wilayah itu. Nah, di situ adalah Malik ya, raja. Lalu kalau misalnya raja masih juga belum
bisa menyelesaikan permasalahan kita, maka kita akan mengetahui itu adalah kedatangannya ke ilah, ke Allah. Jadi kalau para penguasa di dunia ini sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan kita, maka mau nggak mau kita harus menghadap pada Allah SWT untuk minta masalah kita diselesaikan. Ketika tangan kita terlalu jauh, tidak sanggup untuk menggapai menyelesaikan permasalahan kita, ya udah, akhirnya kita mohon kepada Allah agar permasalahan kita diselesaikan. Gitu. Jadi di sini ada satu tahapan atau satu levelisasi. Allah tuh menyampaikan itu secara bertahap, satu hal yang ringan dulu. Kalau ada masalahnya ternyata lebih besar, sebutkan nama berikutnya. Kalau ternyata lebih besar lagi masalahnya, sebutkan lagi nama yang paling besar, itu adalah sebagai ilah. Nah, Allah kemudian mengisahkan Fir'aun, ya. Nah, kenapa? Karena Fir'aun ini adalah orang yang diberikan begitu banyak sekali karunia oleh Allah SWT. Karunia apa saja? Karunia adalah pertama kekuasaan, sudah jelas sih. Karunia harta, karunia apapun yang di apa ya, yang karunia yang pernah dimiliki manusia mungkin dimiliki oleh Fir'aun, ya. Dia seorang yang cerdas, seorang yang pintar, sehingga desain dari piramid itu luar biasa, ya. Gitu luar biasa, ada sphinx, ada segala rupa lah gitu, ya. Di zamannya itu sangat sangat jenius gitu, ya. Fir'aun itu seorang jenius, dia seorang jenius dari sisi politikus, ya, sehingga dia bisa membuat kaum Bani Israel itu menjadi budak selama ratusan tahun, ya, dan dia buat tuh sistemnya supaya mereka terus menjadi budak. Nah, tapi dengan berbagai banyak karunia itu kemudian membuat Firaun itu lupa diri. Dia menjadi dia dibisiki oleh setan, sehingga akhirnya dia merasa bahwa dirinya itu tadi menjadi tiga hal tadi. Misalnya di dalam satu ayat, waqala inni rabbukumul a'la, pada satu ketika siapa namanya Firaun ini, ya, berada di hadapan rakyatnya, kemudian mengatakan waqala inni rabbukumul a'la. Jadi Firaun berkata bahwa aku ini Rob kalian yang maha tinggi gitu. Jadi saking dia merasa ada tandingan nih gitu, paling kaya, paling kuat, paling segala rupa gitu ya. Jadi akhirnya di wisiki udah kena gitu, ya, menyatakan diri sebagai Rob gitu. Di ayat yang lain Firaun ini mengatakan alaisalli mulku Misr, aku adalah rajanya Mesir. Jadi mana dia menyatakan diri sebagai raja. Di ayat yang lain ada potongan ayat, ma'alim tunakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu apa ada ilah lain buat kalian selain aku. Jadi di hadapan para jenderalnya, Firaun berkata seperti itu. Dia mengatakan dia adalah ilah yang saya kayaknya nggak nemu lagi deh yang lain. Kayaknya cuma aku nih ilah kalian, itu yang sih, perintahnya itu diikuti, ya, dituruti, ya, ditaati gitu. Nah, jadi pesan atau makna yang kita bisa ambil dari peristiwa ini itu adalah bahwa kita harus hati-hati kalau kita mendapatkan karunia dari Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa itu adalah karena kita. Dia kata Kambaga, takut membentuk orang mau bisa gitu, nah gitu tuh. Atau waduh, ini anaknya meni pinter tuh salah tuh, ya kan, segitunya. Nah itu tetap perlu hati-hati gitu ya. Kesannya tuh bercandanya, tapi harus hati-hati bahwa semua itu adalah karena Allah gitu. Itu kalau Allah nggak izinin nggak akan jadi gitu. Tapi pintar-pintarnya kita gitu ya, kita mungkin nggak akan bisa lulus gitu ya, kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi kita perlu hati-hati dengan hal-hal seperti itu, jangan sampai kemudian karunia itu malah berbalik menjadi satu hal yang merugikan kita nanti di akhirat, nauzubillah gitu. Nah, membuat kita jadi ujub, ya, takjub pada diri kita gitu. Benar orang teh pintar pisan, orang teh hebat pisan, jago bisnis pisan, orang teh coba bayangkannya ternyata boga duit anak bisa orang boga 10 miliar tok susah bisa dia gitu. Waduh, hati-hati itunya. Itu nggak ada seberapanya dibandingkan alam semesta ini gitu ya, dibandingkan apa yang sudah Allah ciptakan gitu. Begitu. Nah, jadi alam semesta ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah SWT. Kalau kita pernah bahas tentang Azizal, ya Azizal itu kan semua itu di Al-Qari'ah, ya, gunung-gunung yang berat itu, yang dahsyat, yang indah, yang kuat itu melayang-layang begitu ringan. Tapi yang berat pada masa itu adalah amal soleh, keimanan, seperti itu. Makanya perlu hati-hati. Nah, jadi
Itu hikmah yang kita bisa ambil. Nah, zaman sekarang itu nggak ada tuh Fir'aun, nggak ada maksudnya orang yang menyatakan aku adalah Tuhan kalian. Ada nggak? Nggak pernah dengar ya kita ya seperti itu. Di berita-berita juga nggak ada, di YouTube juga nggak ada tuh yang ngedeklar dia itu adalah Tuhan gitu. Tapi tadi mungkin yang saya sampaikan kata Kambang gitu ya, khawatirnya, nauzubillah ya, ada banyak yang mendeklarasikan diri dia sendiri sebagai Tuhan, atau lebih spesifiknya adalah keinginan dia itu menjadi Tuhan dia, ya, keinginan dia. Jadi apa keinginan, hawa nafsu dia, atau bahasa Islam mungkin desire ya. Jadi naon ya kahayang gitu, naon punya apa, kamu punya ingin apa, udah lakuin aja. Punya uang segini ya sok belanjakan naon bebas gitu kan, uang kamu kan gitu kan. Jadi prinsipnya just do it. Nah itu kan seem familiar to us ya, prinsip itu. Nah itu harus hati-hati ya. Kenapa? Karena keinginan manusia itu harus dalam koridor apa yang diridhoi oleh Allah SWT ya, apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Kita harus berhati-hati dalam itu ya. Nah gitu, eh, itu kemudian berikutnya adalah Anas sendiri itu salah satu akarnya adalah nisyan. Nisyan itu pelupa. Nisyan itu pelupa. Jadi nas itu naturnya memang pelupa. Salah satu yang salah satunya yang kita lupakan ya, dan sepertinya kita tidak satupun yang ingat, itu adalah sumpah kita ketika di dalam rahim ibu kita. Apa sumpah kita? Kita menjawab di hadapan Allah SWT ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, ya, apakah aku Rob kalian? Kemudian kita berkata, qalu bala syahidna, kita udah bilang sama Allah, ya Allah, kami mengakui engkau adalah Rob kami. Kita sudah mengenalkan kita lupa ya gitu. Nah seperti juga ketika lupa ya, ya, ketika seseorang itu berbuat maksiat, dia lupa bahwa dia tuh punya Tuhan. Jadi pada saat itu dia lupa bahwa dia itu punya Tuhan. Karena kalau dia ingat, dia tidak akan melakukan itu. Nah, setan itu mengganggu kita agar kita lupa dari mengingat Allah SWT. Ya. Oleh karena itulah maka kita berlindung pada Allah supaya kita tidak lupa dari mengingat Allah. Itulah kenapa kita bertawuz sebelum baca Quran. Itulah kenapa kita bertawuz ketika kita sholat. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa dengan ayat yang kita baca. Kadang gitunya, aduh ini kadang terjadi pada saya juga ya. Misalnya dibaca Quran kan ada benangnya itu ya, pita itu pembatas. Suatu ketika baca tuh pitanya kan dilepasin, terus terjatuh misalnya Quran itu ya, set. Tadi kita udah baca sampai mana ya? Bahkan kita udah lupa ya yang kita baca tuh udah sampai halaman berapa gitu kan. Wah, apalagi ayat yang dibaca mana gitu ya. Terus surat apakah gitu ya, apa kita paham dari di dalamnya. Wah, nauzubillah. Ya maksudnya betapa kita tuh begitu banyak sekali dilalaikan gitu ya, sehingga kita pun udah lupa gitu yang kita baca tuh ya, kita juga uh, kurang paham dari sini. Nah itu baca Quran, sholat juga gitu ya. Sholat itu seringkali kita lupa ini udah berapa rakaat gitu. Kadang juga wudhu ya, itu udah wudhu belum tadi, masya Allah, padahal wudhu itu sudah dari kan tangan, wajah, ada kepala, ada sampai kaki gitu kan, itu sudah kita lakukan, itu bisa sampai lupa gitu kita sudah wudhu apa belum gitu ya, begitu. Nah kenapa? Karena bawaan manusia itu pelupa. Nah karena kita pelupa, maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita berlindung kepada Allah dari waswasanya para setan itu, sehingga kita tetap ingat pada Allah SWT. Waswasanya setan itu tugasnya adalah untuk melupakan dari mengingat Allah SWT. Kalau hati kita penuh dengan Allah, maka setan itu nggak bisa masuk ya. Tapi kalau hati kita kosong, maka setan itu gampang masuk, membuat kita lupa terhadap mengingat Allah SWT ya, gitu. Nah itu kemudian berikutnya makna yang kita bisa ambil dari surat ini adalah makna dan implementasi dari ilah. Inti dari Quran itu sederhana sebenarnya. Ini yang mungkin yang saya hubungkan dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal tentang
sebetulnya ketika kita betul-betul memahami kandungan dari surat An-Nas ini, maka hidup kita itu akan menjadi lebih ringan. Itu apa? Itu pertama adalah menerima bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Dan sebenarnya banyak orang yang oke lah dengan masalah ini. Tuhan kamu siapa? Allah. Udah, semua tuh kayak fine-fine aja. Ya, Tuhan saya mah Allah gitu. Tapi ketika dikatakan bahwa konsekuensinya bahwa itu artinya kamu harus menerima bahwa kita itu adalah hambanya Allah. Nah, ini kadang yang tidak semua orang itu sanggup. Ini kadang yang tidak mudah. Kenapa? Kalau kita menjadi hamba dari Allah, itu artinya apa? Artinya semua apapun yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apapun yang dilarang oleh Allah, itu semua tuh harus dipatuhi. Ya. Yang diperintah dilakukan, ya, semua sekuat kita, ya, benar-benar sekemampuan kita, seoptimal yang kita bisa gitu. Dan yang dilarang itu benar-benar sudah dijauhi sama sekali. Seperti itu adalah hamba. Hamba itu kan gitu. Hamba itu budak. Hamba itu budak. Jadi kalau kita ngeliat perbudakan, kita tuh budak. Tapi budaknya budak Allah SWT. Dan kalau kita sudah menjadi budaknya Allah, maka kita akan mudah untuk menjalani hidup ini. Kenapa? Kita nggak diperbudak oleh yang lain jadinya. Apa yang lain? Contoh misalnya popularitas. Kamu kenapa posting kayak gitu? Itu kan jadi posting tidak populer. Kamu nanti akan dikritik. Gak ada masalah buat saya. Saya bukan budak dari fans saya. Saya bukan budak dari siapa gitu ya. Saya budak dari Allah SWT. Makanya kalau kita lihat seperti misalnya Ustaz Abdul Somad gitu ya, beliau tuh berkata-kata apa adanya gitu kan, menyampaikan apa adanya. Kenapa? Karena sudah nggak ini lagi gitu, nggak nyari yang namanya popularitas, nggak, pokoknya benar-benar menyampaikan apa adanya gitu. Itu jadi ringan gitu hidup tuh. Kebayang ya gitu. Makanya tadi salah satu makna di An-Nas ini ya, di bulan ini adalah menerima bahwa kita itu adalah budaknya Allah SWT. Budak itu apa yang diperintahkan oleh tuannya lakukan, ya, tanpa kecenderungan yang lain, tanpa banyak alasan, enggak lakukan, udah gitu ya, seperti itu. Nah, makna dari kata ilah, ilah itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah apa ya, terobsesinya kita pada seseorang. Jadi kalau kita terobsesi pada seseorang ya, tak punya idola misalnya, itu berarti idola itu menjadi ilah kita ya, ilah, menjadi ilah. Jadi kalau kita terobsesi itu kan kita mencoba melakukan apapun yang dia sukai ya, memakai apa yang dia pakai kan gitu ya, kalau kita punya idola. Nah kayak gitu ilah. Kalau kita terobsesi pada seseorang, maka kita akan mencoba membuat orang itu happy sama kita, apa namanya, senang sama kita, sayang sama kita, care sama kita. Itu kalau kita menjadikan dia itu sebagai ilah. Benar-benar yang menjadi kita cari perhatian itu adalah si ilah itu. Capernya kita tuh pada ilah itu. Kenapa kamu lakukan ini? Ya, supaya dia senang sama saya gitu. Nah itu kita berarti sudah memposisikan dia sebagai ilah. Nah, siapa ilah kita? Allah. Jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan walaupun itu tidak dilihat orang lain, gak ada masalah. Kenapa? Yang kita ingin dapatkan ridho, yang kita ingin dapatkan senang, yang kita ingin dapatkan suka, itu sukanya, ridhonya, senangnya Allah SWT. Jadi walaupun gak dilihat oleh siapa, gak ada masalah. Tenang gitu. Masya Allah, ini bukan hal yang mudah ya. Saya juga menyampaikan ini, saya juga sedang berlatih gitu ya. Kenapa kamu jauh-jauh gitu kan, nganter orang tua gitu kan, sering lagi seminggu sampai berapa kali ya gitu. Kadang orang tua juga mungkin ya tidak mengatakan terima kasih, biasa aja tiis gitu kan gitu. Kenapa kamu? Ada saya bukan mencari apa ya, mencari terima kasihnya orang tua. Saya terima kasihnya adalah senangnya atau karena itu diperintahkan oleh Allah SWT gitu ya, diperintahkan Allah SWT. Ridallahu fi ridal walidain ya. Mudah-mudahan ketika kita melakukan itu orang tua kita ridho. Mungkin orang tua kita tidak mengatakan terima kasih, tapi kalau kita tidak melakukan itu, orang tua akan marah, orang tua akan tidak ridho pada kita, nanti Allah tidak ridho sama kita. Makanya saya melakukan ini ya gitu. Jadi kamu capek-capek pisan eta anak tuh, aduh tersoleh-solehna pisan gitu nya, ini kamu ini sabar. Iya, kenapa? Saya sabar supaya Allah ridho sama saya gitu. Itu tanggung jawab saya, kewajiban saya gitu kan. Sehingga lebih ringan buat dia untuk sabar gitu kan, menjalanin prosesnya gitu. Kenapa? Karena yakin Allah akan membalas gitu.
ada satupun amal yang tidak yang sia-sia, Allah akan membalas. Jadi betul-betul kita terobsesi dengan berbagai amal kebaikan supaya Allah itu ridho sama kita. Terus kita beramal, ya, melakukan kebaikan, bersabar, bersyukur, terus supaya Allah itu ridho sama kita. Benar-benar terobsesi sama Allah SWT. Nah, salah dua dari makna ilah juga itu adalah sesuatu atau seseorang yang diibadahi dan ditaati. Dan ini dua hal ini itu terkandung dalam makna ilah sekaligus, tidak terpisahkan. Makanya kalau ada terjemahan bahwa Allah itu adalah ilah, di mana terjemahannya adalah yang kita ibadahi, yang kita sembah gitu ya, itu kurang lengkap, ya, kurang lengkap. Kenapa? Karena contoh Firaun mengatakan dia itu adalah ilah. Ilah di sini itu bukan ilah untuk disembah, tapi ilah sebagai untuk ditaati perintahnya. Firaun mengatakan dia sebagai ilah itu di hadapan para jenderalnya. Jenderalnya diminta untuk taat sama dia gitu. Bukan untuk kemudian jenderalnya menyembah dengan satu ritual tertentu pada Firaun. Tidak. Contoh konteks sekarang, kalau kita punya keinginan, kita tuh bukan kemudian menyembah keinginan kita, bukan, tapi kita mentaati keinginan kita. Pengen apa? Lakukan. Hayang mabok, sampai tuh duit sorangan. Nah, pasti orang ya mabok di imah. Punten ini kata-katanya, ini kata-kata lomanya. Mabok di imah tengah gue batu, nah sih gitu kan, gitu. Itu sudah menjadi budak dari keinginan. Itu bukan kita menyembah keinginan kita, bukan, ya, tapi kita mentaati keinginan kita. Setiap ada keinginan langsung aja dilakukan gitu, tanpa memperhatikan tentang syariat Allah SWT. Nah, ini berarti kita sudah menjadikan keinginan kita sebagai ilah kita. Nauzubillah. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini yang kita perlu pahami dan kemudian kita perlu waspadai, dan kemudian kita coba resapi sebagai panduan hidup kita, bahwa Allah lah ilah kita, bukan yang lain, termasuk keinginan diri kita sendiri gitu. Nah, implementasi ilah akhirnya, karena tadi bukan hanya menyembah ilah itu ya, bukan hanya untuk disembah tapi juga ditaati, maka pada saat kita sholat itu bentuk kita menyembah Allah SWT, betul ya? Ritual kita menyembah Allah SWT. Nah, karena makna ilah itu bukan hanya menyembah, tapi juga makna ilah itu bukan hanya untuk disembah tapi juga untuk ditaati, maka setelah sholat, ya, yang kita lakukan, ya, dari misalnya sekarang di sholat isya nih, nanti sampai sholat subuh, di antara dua sholat itu aktivitas kita itu mungkin bukan lagi sifatnya menyembah Allah SWT, tapi kita melaksanakan hal yang lain dari kata ilah, itu adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat selesai sholat nggak ada tuh, jadi nggak ada istilah sholat terus maksiat jalan. Nah, nggak ada istilah itu. Berarti sebelum menjadikan Allah sebagai ilah, belum itu. Dia worshipping udah, tapi obey, ya, taati itu belum. Nah, itu belum, berarti belum menjadikan Allah sebagai ilah. Berarti bisa dipahami ya. Jadi ketika kita menjadikan Allah sebagai ilah, bukan hanya kita menyembah Allah lewat ritual-ritual tadi, tapi kita juga mentaati Allah di sela-sela waktu di antara ritual-ritual yang kita lakukan, ya. Sehingga pada saat kita bertransaksi itu kita lakukan dengan jujur, ya. Ketika kita mendapatkan amanah, kita coba lakukan sebaik mungkin. Itu kan berarti kita mentaati Allah. Kemudian ketika misalnya dan seterusnya, banyak sekali ya seperti itu. Nah, itu implementasi dari ilmu. Terakhir ini, yang terakhir, itu adalah tentang min syarril waswasil khannas. Jadi manusia itu kan tadi ya sifatnya pelupa ya, dan pada saat kita lupa untuk dalam mengingat Allah SWT ya, zikrullah, maka dia memberikan, setan ini memberikan waswasa, membisik-bisiki ya. Nah, tapi ketika dia kemudian ingat Allah ya, jadi misalnya kita terbisik-bisiki satu hal yang negatif, udah astagfirullahaladzim, nah kita ingat sama Allah. Nah, pada saat itu kemudian setan itu mundur ke belakang. Wah, dia ingat sama Allah nih, mundur ke belakang, dia nyumput. Nah, tapi ketika ada perkosongan lagi, dia maju lagi. Wah, dia lalai lagi nih, langsung masuk lagi dia.
berikan waswas lagi, bisikan-bisikan yang buat dia ragu, dia teh khawatir dan seterusnya gitu, seperti itu. Dan dia terus melakukan itu, tak kenal. Jadi nggak ada ceritanya ya pada saat menggoda setan itu kemudian bilang, ah guys, aku capek lah, me time dulu, kena hela gitu si manusia ditinggalkan begitu saja. Nggak ada. Setan itu begitu istiqomah dan istimror ya, continuously lakukan godaan kepada kita. Dan kata khannas itu mempunyai satu makna tersendiri. Khannas itu adalah dia tuh menunggu seperti menunggunya pemangsa terhadap mangsanya. Jadi kalau bahasa Sunda nama ngadodoho. Ngadodoho itu kan gitu. Berarti ketika ada misalnya citah gitu ya, melihat ada impala gitu, dia tuh nunggu dan ketika dia ada satu kesempatan yang tepat, dia langsung maju gitu. Nah itu setan tuh kayak gitu. Dia nunggu sampai betul-betul mencari kesempatan ya. Ketika lihat ada satu kesempatan, dia maju langsung gitu. Memanfaatkan kesempatan itu segera gitu. Itu khannas. Jadi kebayang ya, ada satu makhluk yang dia tuh selalu mendodoh kita, ya, yang pada saat kita lalai, kemudian dia langsung menerjang, menyerang dengan bisikan-bisikan gitu. Betapa satu hal yang betul-betul kita harus berlindung darinya. Betul ya? Kebayang ya? Aduh, masya Allah gitu tuh. Di dalam satu hadis kan disampaikan bahwa tidak ada satupun manusia kecuali ada yang menemaninya, itu adalah setan. Bahkan termasuk Rasulullah SAW. Siapa setan itu? Setan itu adalah korin. Nah, Rasulullah juga punya korin. Nah, tapi sebagai hadiah dari Allah SWT, Allah membuat korinnya Rasulullah itu hanya memberikan bisikan yang bisikan itu adalah kebaikan. Tapi kita semua yang lain itu diberikan korin dan korinnya memberikan bisikan-bisikan yang keburukan. Maka kita harus berlindung kepada Allah SWT dari korin ini supaya kita tidak termakan oleh bisikan korin ini. Insyaallah ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya dari bisikan setan ini gitu ya. Dan Masya Allah, setan itu udah jago banget, dia udah terlatih banget. Dia terlatih dan dia mempelajari kita dengan sangat detail. Tahu kesukaan kita, tahu kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebanggaan kita. Sehingga pada saat yang tepat dia akan memberikan, nih, dia berikan ketakutan. Apa ketakutannya tentang, terus kemudian kita jadi takut. Kemudian kita jadi lupa. Kemudian kita jadi lalai. Dan seterusnya ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungannya kepada kita dari bisikan setan ini dan kita tergolongkan sebagai orang yang ringan hidupnya karena mengimplementasikan Allah sebagai Rabb kita, sebagai Malik kita, sebagai Ilah kita, dan kita diberikan sebagai oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Allah, kebenaran datang dari Allah, kekeliruan, kesalahan, kelalaian dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.